Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Berkat-Nya melimpah seumur hidup kita. Tuhan baik. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kami Kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang sangat saya kasihi. Terlebih daripada segalanya, Tuhan mengasihi semua kita. Terima kasih untuk keluarga besar IRC. Terima kasih untuk keluarga besar rohani yang mana yang mengikuti daripada ibadah IRC Sawangan melalui YouTube, melalui Facebook, seluruh Indonesia, bahkan beberapa ada di antara Anda yang juga dari bangsa-bangsa. Senang sekali bila Anda beribadah premier hari ini, Anda bisa live chat, comment, like, subscribe dalam bentuk apapun, dalam bentuk YouTube atau Facebook, dan ketika Anda chat, di komen, di live chat, ada kehangatan, ada koneksi kekeluargaan walaupun kita tidak saling mengenal tentunya, dan juga
kita berjarak sedemikian rupa karena saya tahu ada yang dari Medan, Pekanbaru, ada yang dari Pontianak, Balikpapan, ada yang dari Papua, dari banyak kota yang ada di Indonesia bergabung hari ini sebagai keluarga besar. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas di bulan yang baru ini sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa Tuhan izinkan kesusahan? Bukankah Dia Tuhan yang baik? Kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Bukankah Dia Tuhan yang berdaulat? Banyak pertanyaan muncul yang mungkin itu baik spontan maupun dari pemikiran yang mendalam. Anda baru alami kesusahan, kesulitan, kesukaran, kesedihan, penderitaan, apapun bentuknya. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan muncul, kenapa Tuhan yang baik, Kristus yang penuh dengan anugerah, Kristus yang penuh kasih karunia, mengizinkan semua itu terjadi. Nah, saya akan bahas satu kata untuk mencoba menjawab. Karena saya tahu persis khotbah 30 menit ini kemungkinan tidak memuaskan Anda. Tetapi yuk pelan-pelan bersama dengan Roh Kudus kita buka hati, kita buka hidup kita. Kita pelajari satu kata, yaitu adalah tragedi. Yaitu adalah tragedi. Beberapa hari yang lalu, awal Agustus, ketika rekaman ini akan dibuat, saya melihat di Google apa yang terjadi, tragedi besar di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID-19 yang sedang melanda dunia. 5 Agustus kita mendengar sebuah tragedi yang sangat mengenaskan, yaitu adalah ledakan bom di Lebanon. Nah, ledakan bom itu ya benar, yang meninggal ratusan orang, tidak sampai 200 kalau tidak salah, atau 300. Tetapi membuat 500 ribu orang kehilangan atau kerusakan rumah tinggalnya di kota Beirut, Lebanon. Nah, saudara, tragedinya kenapa? Karena ternyata tahun 2013 ada sebuah kapal kargo dari Georgia. Georgia itu sekitar utara daripada Eropa, menuju ke Mozambik, satu kota di Afrika. Kapal kargo itu memuat 2.750.000 ton. Istilahnya sebentar saya akan lihat supaya tepat. Yaitu adalah amonium nitrat. Dibawa oleh kapal kargo ini 2013 dari Georgia menuju Mozambik. Ternyata ketika ada di perairan sekitar Lebanon, kapal kargo itu mengalami kerusakan. Nah, apa yang terjadi? Itu harus parkir sebentar untuk kerusakan teknis daripada kapal itu diperbaiki. Tapi apa yang terjadi? Oleh karena satu dan lain hal, itu sampai dengan Agustus tahun 2020, itu yang namanya kapal kargo tidak beranjak. Bahkan perusahaan daripada kapal kargo itu sudah bangkrut. Bahkan itu yang namanya pemesan atau pembeli atau pemilik daripada bom itu, amonium nitrat itu yang ada di Mozambik, juga sudah tidak lagi mengakui barangnya. Kenapa ini membuat menjadi sebuah tragedi? Di 2019 itu semua orang yang ada di Lebanon berkata itu bahaya, satu kali bisa meledak. Satu kali bisa meledak. Dan akhirnya aparat yang seharusnya dengan cepat melakukan tindakan, gara-gara pandemi di bulan Februari, Maret dibiarkan sedemikian rupa dan akhirnya meledak. Bukankah itu sebuah tragedi yang seharusnya bisa dihindari? Bukankah itu sebuah tragedi yang seharusnya bisa di-manage sedemikian? Bukankah itu adalah sebuah tragedi?
Di mana tengah-tengah pandemi yang sedemikian rupa, ini pun sudah tragedi. Di tengah-tengah tragedi ada tragedi yang lain. Apa itu tragedi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tragedi artinya adalah cerita sedih, peristiwa yang menyedihkan, kejadian yang menyedihkan, lakon sedih atau sandiwara sedih. Itu adalah tragedi. Dan kalau kita ngelihat secara alkitabiah, kita temukan tragedi demi tragedi terjadi. Kesusahan demi kesusahan terjadi, kesengsaraan demi kesengsaraan terjadi, penderitaan demi penderitaan terjadi. Nah, mungkin itulah yang memunculkan pertanyaan kepada Anda, dan mungkin belum terjawab, mungkin sebagian sudah terjawab. Kenapa tragedi demi tragedi terjadi atas sejarah umat manusia? Nah, kalau saya memperhatikan Alkitab, saya sampai pada sebuah titik menurut saya ini adalah awal daripada tragedi. Yaitu adalah Kejadian 3 ayat 23. Ayatnya dengan jelas berkata bahwa lalu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden supaya ia menguasai tanah dari mana ia diambil. Menurut saya itu tragedi yang pertama. Ternyata tragedi yang pertama itu adalah akibat dosa. Kalau Anda bertanya apa yang terjadi dengan dunia ini, karena dunia ini sudah dikuasai oleh satu kata, yaitu adalah dosa. Pelan-pelan kita akan belajar. Pelan-pelan kita akan belajar. Oleh karena dosa, tragedi demi tragedi terjadi sepanjang sejarah manusia. Dan awalnya jelas, itu adalah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan tragedi menurut saya, yang paling awal yaitu Kejadian 3 ayat yang ke-23. Di mana kita sudah baca tadi. Yaitu adalah manusia diusir dari Taman Eden. Manusia diusir sedemikian rupa. Ada satu konsekuensi daripada dosa. Ada satu penghukuman daripada dosa. Atau saya lebih senang dengan menggunakan kata konsekuensi. Tentang akibat dosa ada satu konsekuensi. Di mana konsekuensi itu Allah harus lakukan. Yaitu adalah mereka diusir dari Taman Eden. Dan dari sejak itulah tragedi demi tragedi terjadi. Kita ke Kejadian 4 saja sudah terjadi tragedi. Seorang kakak membunuh adik. Menurut saya itu tragedi. Bagaimanapun juga itu cerita sedih, cerita yang menyedihkan. Hanya karena persembahan yang diindahkan dan tidak diindahkan. Dan kalau saya melihat lagi dari khotbah saya beberapa minggu yang lalu, mengenai akibat dosa pertama adalah rasa malu. Ada kemungkinan Kain membunuh Habel karena merasa malu. Karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Rasa malu kepada siapa? Kepada adiknya. Loh, kok adiknya diterima? Saya sebagai kakak kok ditolak? Pasti sedikitnya ada rasa malu. Dan rasa malu saya tidak akan panjang lebar mengatakan kepada Anda dalam khotbah ini, karena Anda sudah bisa mengikuti khotbah-khotbah di minggu sebelumnya mengenai telanjang, mengenai it's okay not to be okay. Tapi dari situlah tragedi demi tragedi terjadi dalam kehidupan manusia. Kita akan lihat ada satu tragedi di Kejadian pasal yang ke-7. Pelan-pelan. Satu ayat saja. Tapi menurut saya satu ayat saja ketika di hari terakhir begitu hidup dalam hati saya. Kejadian 7 ayat yang ke-1 saja, air bah. Dan saudaraku, bahtera itu dibuat, sejarah mengatakan 120 tahun. Dari detail yang kecil dibangun di atas gunung oleh Nuh sedemikian rupa, bukan setahun, bukan 2 tahun, 120 tahun. Nah, perhatikan ayat yang ke-1. Saya akan berbicara 4 hal dari satu ayat ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh,
masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saya berharap Anda sudah bisa menangkap tragedi terjadi. Ya, tragedi terjadi. Kenapa saya katakan tragedi terjadi? Karena kalau kita tarik ke 2 Petrus 2 ayat yang kelima, Alkitab dengan jelas berkata, hanya Nuh dan 7 orang keluarganya. Kemana yang lain? Di mana 120 tahun tentunya Nuh berbicara kebenaran, berbicara yang benar. Hanya 8 orang yang masuk bahtera ternyata. Saya baru ngeh dengan 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Ternyata hanya Nuh dan 7 anggota keluarganya. Kemana yang lain? Tragedi, cerita yang menyedihkan. Nah, yang pertama dari kejadian 7 tadi. Yang pertama, ada satu kebenaran bahwa Nuh tidak masuk sebelum Tuhan menyuruhnya. Ini menarik. Karena Alkitab berkata, Tuhan berfirman kepada Nuh, masuklah. Padahal dia yang bikin, padahal dia yang buat, padahal dia tahu bahwa bahtera itu untuk kediamannya. Bahtera itu untuk tempat perlindungan bagi Nuh. Tapi menarik di sini, Nuh gak selonong boy masuk ke bahtera. Tetapi menunggu Tuhan berfirman. Nah ini penting, ini penting. Agar semua kita diluputkan dari tragedi bagaimanapun juga. Kalau Tuhan yang berfirman tidak akan pernah salah. Kalau Tuhan yang berfirman itu tidak mungkin ujungnya ada kesedihan. Karena Tuhan yang berfirman bukan lahir dari daging, bukan lahir dari emosi, bukan lahir dari kesombongan. Kan gua yang bikin. Kan gua yang buat. 120 tahun gua yang bikin. Gua boleh dong masuk? Enggak. Yang hebat, Nuh menunggu Tuhan berfirman. Maka masuklah. Itu kebenaran yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak menyuruh pergi tapi masuk. Ini menarik. Karena ayat berkata, kamu pergi ke bahtera. Tidak. Tapi kamu masuk ke bahtera. Artinya Tuhan juga ikut turut masuk. Berangkat bersama-sama, menuntun, menemani, dan pada waktunya mengeluarkan Nuh dan keluarganya dari bahtera. Itu indah. Jadi yang pertama, masuk berdasarkan instruksi daripada firman. Dan yang kedua, kenapa bukan pergi tapi masuk? Karena Tuhan ikut bersama-sama dengan Nuh. Sangat indah. Kebenaran yang ketiga yaitu adalah Alkitab dengan jelas berkata bahwa kulihat engkau adalah orang yang benar. Di hadapanku di antara orang zaman ini. Walaupun cuma satu orang. Satu butir kehidupan yang benar. Di antara segunung sekam sekalipun. Tetap dapat terlihat oleh Allah. Dapat terlihat oleh Tuhan sedemikian rupa. Walaupun di antara pada manusia pada zaman itu. Hanya satu orang. Tidak tertulis nama anak-anak daripada Nuh, setelahnya ya tercatat. Tapi sebelumnya tidak pernah tercatat. Tuhan hanya lihat satu orang, satu butir. Orang yang dalam kebenaran. Maka diluputkan dari tragedi. Dan yang keempat, tragedi terbesar adalah mendengar dan melihat kebenaran tapi menolaknya. Dan itu yang terjadi pada orang-orang di zaman Nuh. Dan menurut saya tragedi. Karena ya kita lihat ayat berikutnya. Bahwa jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba. Konteksnya adalah dunia purba di sini. Yaitu zaman sebelum air bah. Itu Alkitab memilah. Itu adalah dunia purba. Tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Dari 120 tahun dia memberitakan kebenaran. Hanya dengan 7 orang lain ketika yang mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi hanya 8 orang yang masuk bahtera, dia 120 tahun sebagai pemberita kebenaran. Dan menurut saya, tragedi terbesar adalah kita mendengar firman.
Setiap minggu ikut gereja online. Ya betul, kita ada di new normal. Tapi kelakuan lama tetap dipertahankan, yang beda pakai masker. Kelakuan yang sama, habit yang sama, yang beda cuman pulang cuci tangan. Kalau menurut saya itu adalah orang yang mengalami tragedi luar biasa. Nah, perhatikan pelan-pelan. Tragedi kita alami bisa karena akibat langsung ataupun tidak langsung dari dosa kita atau orang lain. Ini penting. Jangan Anda menghakimi, Anda menyesali diri. Ternyata ya benar, tragedi demi tragedi terjadi atas kehidupan manusia. Cerita sedih demi cerita sedih kita dengar setiap harinya. Dan mungkin saja Tuhan izinkan kita alami. Ternyata itu akibat dosa yang langsung atau tidak langsung. Dari diri kita atau dari diri orang lain. Karena dunia itu sudah dari sejak Kejadian pasal yang ketiga. Sudah dikuasai oleh dosa. Kejadian 4 jelas, Kejadian 7 jelas. Dan kalau Anda lihat zamannya Yeremia, zamannya Yesaya, zamannya Malaiki. Bahkan zamannya perjanjian baru. Tragedi demi tragedi. Penderitaan daripada manusia, pemberontakan daripada manusia, sedemikian rupa ada sepanjang sejarah manusia. Nah, kita sampai dalam sebuah slide yang perlu pemahaman yang luar biasa bagi Anda dan saya. Perhatikan, Allah yang berdaulat penuh. Kita punya Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, tetapi Allah kita sekaligus adalah Allah yang ikut menderita, merasakan penderitaan tragedi manusia. Itu indah. Di satu sisi oleh karena dosa ada konsekuensi, tetapi Allah yang berdaulat dalam kedaulatannya, dalam kemahakuasaannya, itu membiarkan tragedi demi tragedi. Tetapi yang hebat adalah Allah kita dalam Yesus Kristus ikut merasakan penderitaan tragedi manusia. Ketika dia menjadi sama seperti manusia, dia kenosis, mengosongkan dirinya. Dia keno untuk merasakan penderitaan yang sama dengan Anda dan saya. Dan ketika Anda yang percaya dengan Yesus, maka dosa kita diampuni, dosa kita dihapuskan. Tapi toh kalaupun tragedi demi tragedi tetap terjadi. Kembali ingat kepada slide sebelumnya, bahwa tragedi terjadi bisa saja dosa, langsung maupun tidak langsung, dari diri kita atau diri orang lain. Itu penting. Dan jangan hakimi, karena dalam kedaulatan Allah dan dalam kemahakuasaan Allah, Allah yang kasih, Allah yang penuh karunia, Allah yang penuh dengan kesabaran, Allah yang penuh kebaikan. Tapi kenapa membiarkan tragedi? Jawabannya adalah Dia Allah yang berdaulat, tapi Dia juga Allah yang ikut menderita dalam tragedi manusia. Bahkan Dia mati bagi Anda dan saya. Bukankah itu tragedi? Bukankah itu menyedihkan? Ya, itu menyedihkan. Kita sampai di bagian yang terakhir. Saya percaya dengan pemahaman 30 menit ini semakin terbuka dan semakin terjawab pertanyaan. Kenapa Tuhan yang Maha Kasih tetap mengizinkan tragedi demi tragedi? Kenapa? Karena akibat dosa, tapi Dia Allah yang berdaulat. Dia ikut serta mengalami, masuk bersama-sama dengan Anda dan saya, mengalami tragedi penderitaan manusia ketika Dia mati dan disalibkan. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Ada sesuatu yang indah yang kita akan pelajari. Waktu itu suaranya. Saudara yang ada di rumah, saudara yang mengikuti ibadah ini, katakan suaranya. Katakan kepada sebelah kanan kiri Anda. Mungkin di sebelah kanan kiri Anda ada anak, ada suami, atau Anda sendirian sekalipun. Katakan dengan suara keras, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja,
melainkan langit juga. Dalam kedaulatannya, dalam kemahakuasaannya, Tuhan ingin membuat sebuah perbedaan. Mana yang ada pada kerajaan yang tergoncangkan dan mana ada yang pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan bagi saudara yang hari ini, saya berani mengkonfirmasi, mengafirmasi. Ketika dengan pandemi ini, kita semakin intim, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin intim dengan firman. Kita semakin dekat walaupun sepertinya berjarak, sepertinya terbatas. Tapi kita melibatkan diri dalam pelayanan demi pelayanan. Apapun bentuknya itu. Anda ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perkawinan Anda tidak akan pernah tergoncangkan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar di sebuah stasiun TV nasional. Di sebuah pengadilan agama. Kalau tidak salah di daerah Garut atau di daerah Jawa Barat. Di mana ada antrian orang yang akan bercerai. Antrian orang mendaftarkan perceraian. Sampai itu yang namanya pengadilan agama harus stop. Dan antrian sampai jauh di luar. Ditanya sama wartawan, ada apa? Mereka antri untuk mencatatkan perkawinan mereka akan bercerai. Tapi Anda dan saya tahu perkawinan Anda tidak akan pernah tergoncangkan. Justru ada kekuatan di dalam tragedi ini. Karena Tuhan ikut serta dalam tragedi ini. Ikut di dalamnya dalam tragedi ini. Dia tetap menyatakan Tuhan yang baik. Nah dari ayat tadi, melalui kesenangan Allah berbisik. Ini menarik. Tapi melalui tragedi Allah berteriak. Tolong semua jemaat katakan amin. Anda yang mengikuti premier, baik yang ada di YouTube maupun di Facebook, Anda bisa kasih note, katakan amin. Dengan kesenangan, dengan kelimpahan, dengan rasanya semuanya gampang begitu. Bisnis gampang, cari duit gampang, dagang gampang, pelayanan gampang, cari komisi gampang, cari proyek gampang. Allah berbisik. Tapi justru dengan tragedi, Allah sedang berteriak. Menyatakan dirinya, bukankah ketika dalam kesenangan, dalam kelimpahan. Ya kita tahu itu berkat dari Tuhan. Tapi rasanya porsinya ketika dalam pandemi. Yang sedikit kecil pun Anda tahu ini dari Tuhan. Anda lebih lagi menghormati Tuhan. Anda lebih lagi menghargai Allah. Karena melalui kesenangan Allah berbisik. Tetapi melalui tragedi Allah berteriak. Ayat yang ke-27 saya akan lanjutkan. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan. Pada perubahan. Apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap pada apa yang tidak tergoncangkan. Jadi Tuhan ingin membuat perbedaan perkawinan yang tergoncangkan dengan perkawinan yang tidak tergoncangkan. Pelayanan yang tergoncangkan dengan pelayanan yang tidak tergoncangkan. Saya tidak berbicara dengan orang-orang yang di luar sana. Saya berbicara kepada orang percaya, kepada gereja Tuhan. Dan saya tahu persis semua Anda, termasuk terhisap orang-orang yang tidak tergoncangkan. Tragedi menarik orang percaya kepada pengalaman yang lebih dalam akan kebenaran. Akan keberadaan anugerah, akan keberadaan kebenaran, akan keberadaan kasih karunia Kristus. Anda semakin menghargai sekecil apapun itu berkat di tengah-tengah tragedi. Justru rasa syukur kita luar biasa meluap. Kenapa? Karena ketika limpah, ketika semuanya mudah, semuanya gampang, sepertinya Allah berbisik. Tapi di tengah-tengah tragedi, justru Allah sedang berteriak dan menyatakan dirinya. Dan Anda harus mendengar, Allah kita tetap baik. Ya, dia berdaulat. Tapi dia juga adalah Allah yang ikut serta menderita dalam kehidupan kita. Sekarang saya bisa mengerti kenapa Tuhan berkata kepada Nuh bukan pergi tapi masuk. Karena Tuhan ingin masuk bersama-sama menuntun, menyertai Anda dan saya di tengah-tengah tragedi sekalipun. Tragedi tidak akan membuat manusia bertobat. Tidak akan. Karena yang membuat bertobat itu Tuhan. Tolong katakan amin. Karena keselamatan itu bukan dari tragedi. Keselamatan itu dari Yesus. Tragedi tidak akan membuat hidup kita lebih baik.
Perkawinan kita lebih baik, keuangan kita lebih baik. Tidak akan. Tidak akan. Tetapi Tuhan pakai tragedi untuk kita menjadi lebih baik. Tolong katakan ya. Semua jemaat Tuhan di rumah katakan ya. Manusia tidak akan pernah berubah, bertobat gara-gara tragedi. Saya tidak akan sampaikan beberapa bukti. Tadi contoh bukti kecil. Orang justru di tengah-tengah pandemi, lockdown bulan Maret, bulan April, bulan Mei-nya rame-rame cerai. Rame-rame ke kantor agama untuk bercerai. Selaku tragedi tidak membuat orang bertobat. Tapi Tuhanlah sumber pertobatan, sumber keselamatan. Memakai segala sesuatu termasuk tragedi. Agar perkawinan kita lebih baik. Pelayanan lebih baik. Iman kita lebih baik. Tolong katakan amin. Saya percaya 30 menit ini lebih sedikit mungkin akan menjawab banyak pertanyaan Anda mengenai perkara-perkara kesedihan yang manusia alami. Salah satu cara utama kita berpindah dari pengetahuan abstrak tentang Kristus. Ya kita tahu Tuhan, ya tahu. Abstrak. Dan bagaimana cara kita melihat Allah yang abstrak, yang bisa kelihatan, bisa enggak, yang bisa kedengaran, bisa berbisik, abstrak, kepada perjumpaan pribadi dengan Dia adalah melalui tragedi. Iya. Saya kasih contoh satu. Yaitu adalah siapa yang mengalami perjumpaan dalam Alkitab kita? Banyak. Salah satunya adalah Yakub menjadi Israel. Bukankah tragedi yang Tuhan pakai? Dia harus sedemikian rupa bergulat dengan Allah. Dia harus lari daripada saudaranya. Dia harus pergi dari saudaranya. Dia harus mengasingkan diri dari saudara. Tragedi, sesuatu yang sedih. Karena kakaknya sendiri itu ingin membunuh dia, membenci dia sedemikian rupa. Tapi tiba-tiba lewat tragedi apa yang terjadi? Allah yang abstrak. Tiba-tiba di sungai Yabok, Yakub berjumpa dengan malaikat Allah dan itu adalah Allah sendiri. Dan Allah berkata, namamu tidak lagi Yakub, penipu, tetapi Israel. Sebuah perjumpaan. Yesaya berubah mengalami perjumpaan. Yeremia berubah oleh karena perjumpaan. Musa berubah karena perjumpaan. Dan kalau Anda perhatikan ke belakang, urut ke belakang, Tuhan pakai tragedi untuk manusia berpindah dari pengalaman yang abstrak tentang Allah menjadi sesuatu yang real, nyata, hidup sedemikian rupa melalui tragedi. Saudaraku, sekarang kita bisa mengerti, kita tahu sekarang bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Setiap perkara bagi kita yang mengasihi Dia. Sekarang kita lebih lagi mengerti. Dan saya tahu persis, bukan hanya Anda yang terjawab pertanyaannya. Terus terang, saya sambil ngomong begini, di otak saya, di kepala saya, iya ya. Bagaimanapun juga, Allah kita berdaulat, Dia penuh kasih. Dia begitu baik atas Anda dan saya. Segala sesuatu terjadi akibat dosa. Kejadian pasal yang ketiga. Sampai sepanjang sejarah manusia, tragedi demi tragedi. Tapi Allah ada menyertai kita. Dan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh
Nyatakanlah lagi. Kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.